Assalamualaikum anak-anak kelas 12 dimanapun kalian berada. Ibu akan menjelaskan bab 6 tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Tadi ibu sudah sebarkan rangkuman materi bab 6 melalui wali kelas kalian masing-masing. Oke, sekarang ibu jelaskan tentang kritik dan esai. Kritik dan esai itu adalah jenis tulisan yang hampir sama. Penulis kritik dan esai harus melakukan analisis terlebih dahulu dan penilaian secara objektif agar penilaian itu bisa dipercaya. Perbedaan esai dan kritik dengan resensi adalah kalau resensi tidak melakukan analisis terlebih dahulu dan penilaian secara objektif dan cenderung subjektif. Jadi resensi itu penilaian terhadap karya sastra yang cenderung subjektif. Oke. Kegiatan yang pertama adalah membandingkan kritik sastra dan esai. 1. Pengertian kritik sastra dan esai sastra. Kritik sastra itu adalah merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Kritik sastra itu mirip dengan resensi, namun kritik sastra lebih ilmiah dibandingkan dengan resensi. Kritik sastra dapat menilai dari bentuknya, 1. Yang kedua, isinya. Dan yang ketiga adalah peristiwa yang terdapat dalam karya sastra itu. Kritik sastra dapat mengkritik 1. cerpen, 2. novel, 3. roman. Roman itu adalah semacam novel sebelum angkatan 45, dan roman ini biasanya tokoh utamanya itu selalu meninggal. Ya, biasa dikatakan bad romance atau cerita sedih. Kemudian yang keempat adalah drama. Tidak perlu ibu jelaskan karena di kelas 10 sudah pernah dibahas tentang drama. Kemudian puisi. Jadi ada 5 kritik sastra. Ya, yang pertama cerpen, kedua novel, 3 roman, 4 drama, dan 5 puisi. Nah, sekarang kita masuk ke esai. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dalam esai, penulis membahas suatu objek yang aktual menggunakan sudut pandang pribadi. Jadi, esai itu berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Ya, jadi perbedaan antara kritik, esai, dan resensi. Isi dari esai adalah 1. pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu objek. Yang kedua, berupaya meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat atau pandangan. Ketiga, objek esai berupa masalah kecil sampai besar. Nah, masalah yang dibahas itu adalah ekonomi, kebudayaan, sosial, keamanan, karya sastra, atau politik. Tapi biasa yang lebih menarik yang dibahas secara pribadi itu tentang sastra dan politik. Kemudian syarat-syaratnya. Yang pertama, kritikan itu diupayakan dapat membangun dan menaikkan taraf kehidupan sastra. Kedua, kritikan harus bersifat tanpa prasangka dan secara jujur, dapat mengatakan yang baik itu baik dan yang kurang itu kurang. Nah, itu yang disebut dengan objektif, tidak memandang siapa pengarangnya. Ya, kalau memang baik-baik, kalau memang buruk-buruk, kalau memang layak-layak, kalau tidak layak ya tidak layak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kritikan harus mampu memperbaiki cara pikir, cara hidup, dan cara kerja para sastrawan, sebab memberi pengaruh terhadap hasil karyanya. Dan yang keempat, kritikan harus disesuaikan dengan lingkup kebudayaan dan tata nilai yang berlaku, serta memiliki rasa cinta dan tanggung jawab yang mendalam terhadap pembinaan kebudayaan dan tata nilai yang benar. Nah, di situ di rangkuman tadi yang ibu sudah sebarkan itu sudah ada semua, tinggal kalian baca. Oke, kemudian yang kelima, syarat-syarat yang kelima adalah kritikan dapat membimbing pembaca berpikir kritis
dan dapat menaikkan kemampuan apresiasi masyarakat terhadap sastra. Jadi bisa berpikir kritis dari kalian membaca esai. Gitu ya. Kemudian ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai yang pertama adalah berbentuk prosa, artinya dalam komunikasi biasa serta menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Kemudian singkat. Esai dapat dibaca dengan santai dalam waktu kurang dari 2 jam. Artinya esai itu tidak harus bertele-tele, tidak boleh bertele, bukan tidak harus, tapi tidak boleh bertele-tele. Karena esai itu dibaca dengan santai. Kemudian yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa diri dan gaya yang khas, sehingga membedakan tulisannya dengan gaya penulisan yang lain. Tuh. Kemudian yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya, penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Kemudian penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Dan yang kelima, memenuhi keutuhan penulis. Ya, walaupun esai itu merupakan tulisan yang tidak utuh, tetapi harus memiliki kesatuan dan syarat-syarat penulisan. Keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Ciri personal membedakan esai. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan kepada pembaca. Jadi menulis esai itu harus punya ciri khas sendiri. Kemudian mengidentifikasi unsur kritik dan esai. Teks kritik berisi penilaian, kelebihan, dan kelemahan sebuah karya secara objektif tanpa memandang siapa pengarangnya. Teks kritik harus disertai dengan data pendukung berupa sinopsis, karya, alasan yang logis, dan teori-teori yang mendukung. Teks esai. Teks esai itu membahas sebuah karya sastra dari segi kelebihan dan kelemahan yang dinilai secara subjektif. Jadi perbedaan esai dengan kritik. Kritik itu secara objektif, esai secara subjektif. Teks esai ini mengandung data pendukung berupa isi cerita atau sinopsis. Kegiatan 2, nanti silahkan dibuka di link rumah belajar. Di situ di bab menilai dengan kritik dan esai. Nah, saya hanya memberikan tambahan. Kegiatan 2, membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, kritik. Objek kajian adalah karya. Bisa karya seni musik, sastra, tari, drama, film, seni pahat, dan lukis. Kemudian ada deskripsi karya bila berwujud buku. Deskripsinya berupa sinopsis atau novelet. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan data objektif. Untuk kritik. Nah, untuk esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Tidak selalu membutuhkan data. Ingat bahwa tadi kritik dan esai. Kritik itu bersifat objektif, esai subjektif. Kalau kritik itu membutuhkan data, esai tidak membutuhkan data. Itu perbedaannya. Kemudian perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama, kritik. 1. Penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. 2. Dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Artinya sudah kajian teorinya sudah diakui. Pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Itu kritik.
Nah, sedangkan untuk esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Ingat perbedaan kritik dan esai. Kritik itu objektif, esai subjektif. Yang kedua, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Kemudian yang ketiga, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Yaitu perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Kemudian menyusun kritik dan esai, kegiatan 1 menyusun kritik terhadap karya sastra. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengkritik sastra secara sistematis dan operasional. Yang pertama adalah tahapan deskripsi. Tahapan deskripsi ini adalah tahapan penggambaran atau memaparkan data apa adanya. Nah, contohnya di situ adalah klasifikasi data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita, nama tokoh, nah ini tokoh utama, tokoh bawahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tahap penafsiran, di mana tahap penjelasan atau tahap penafsiran ini tahap penjelasan atau penerangan karya sastra atau menangkap makna karya sastra, tidak hanya menurut apa adanya, tetapi menerangkan juga apa yang tersirat dalam atau dengan mengungkapkan pendapat sendiri. Tahap yang ketiga adalah tahap analisis, di mana tahap analisis ini adalah tahap kritik yang sudah menguraikan data. Kemudian tahap evaluasi ini adalah tahap akhir dari suatu kritik sastra. Nah, tahap evaluasi itu bisa berupa pujian, baik buruk, menarik, atau unik. Prinsip-prinsip dalam menulis kritik. Yang pertama, kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang dikritik. Jadi bukan dari membaca sampulnya atau resensinya, tapi semua sudah dibaca. Kemudian kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisinya. Itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan yang logis untuk mendukung penilaian yang akan diberikan. Keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkapkan kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Kegiatan 2, menyusun pernyataan esai terhadap objek atau peristiwa. Langkah-langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Yang pertama, menentukan judul esai. Yang kedua, menentukan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam tulisan. Itu sangat penting. Kemudian, ketiga, menentukan tujuan penulisan. Keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis, apakah itu esai berupa karya sastra, musik, lukisan, seni pahat, sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, membuat kerangka paragraf supaya tidak melebar kemana-mana. Karena membuat paragraf pembuka, ketujuh membuat paragraf pengembang, dan yang terakhir adalah membuat paragraf penutup. Kemudian kita menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, struktur esai dan kritik sama dengan teks eksposisi. Jadi kalian harus ingat teks eksposisi strukturnya adalah pernyataan umum atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Diingat, teks eksposisi adalah struktur teks eksposisi adalah tesis atau pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Oke. Sekarang jenis-jenis kritik.
Jenis-jenis kritik yang pertama adalah kritik sastra intrinsik. Jadi unsur yang ada di dalam karya sastra yang akan dikritik. Kritik ini berdasarkan unsur intrinsik sehingga akan diketahui kelebihan dan kekurangan dalam karya sastra. Masih ingat unsur intrinsik dalam karya sastra? Ada tema, tokoh penokohan atau perwatakan, ada setting, alur, apa lagi? Ya, itu yang harus kalian ingat. Unsur intrinsik pembangun sastra. Unsur intrinsik itu berada di dalam karya sastra, berbeda dengan unsur ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu di luar karya sastra. Sudah pernah Ibu sampaikan berkali-kali ketika kita membahas tentang novel sejarah. Nah, kalian harus buka lagi catatannya. Kemudian yang kedua adalah kritik sastra ekstrinsik. Kritik sastra ekstrinsik ini ya kritik yang menganalisis dengan menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca atau masyarakat. Selain itu, dapat berupa faktor sejarah, psikologis, religius, dan pendidikan. Ini berarti di luar karya sastra. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kritik deduktif. Kritik deduktif itu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Kritik induktif, kritik yang 4, adalah kritik yang menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Kelima, kritik impresionistik atau impresonik. Ini adalah kritik yang menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Kemudian yang keenam, kritik penghakiman. Kritik ini menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Kemudian yang ke-7, kritik teknis. Kritik ini di dalamnya atau kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Oke, itu tentang jenis-jenis kritik. Kita lanjut ke jenis-jenis esai. Ada esai deskriptif. Esai deskriptif ini melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian tentunya pengarang. Pendeskripsian benda atau objek di sekitar pengarang. Itu yang disebut dengan esai deskriptif. Kemudian ada esai tajuk. Nah, esai tajuk ini adalah esai yang sering dilihat dalam surat kabar, majalah, ya, atau editorial. Kemudian fungsi dari esai ini adalah untuk menggambarkan pandangan surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik atau isu di masyarakat yang sedang berkembang. Contohnya, corona. Nah, ini salah satu isu yang bisa kalian buat kritik. Kemudian ada esai cukilan watak. Esai yang dimaksud dengan cukilan watak itu adalah esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Kemudian yang keempat ada esai pribadi. Esai pribadi ini hampir sama dengan esai cukilan atau cukilan watak, tetapi esai pribadi merupakan tulisan tentang diri pribadi penulis dan penulis akan membuka tabir tentang dirinya. Yang kelima, esai reflektif. Ini adalah esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Kemudian yang ke-6, esai kritik.
Ini tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni. Itu bisa lukisan, tarian, pahat, patung, teater, atau kesastraan. Yang biasa dibahas dalam esai kritik ini adalah seni tradisional. Tuh. Kemudian kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Contohnya bisa kalian lihat di buku paket kalian sudah ada. Bagi yang pinjam buku paket. Kalau enggak ya buka aja di situ di link yang Ibu bagikan. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Contohnya sudah ada di buku juga, buku paket, lihat. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Keempat, menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Contohnya memendam, mengandalkan, mencampuri, itu ya. Itu yang disebut dengan kata kerja mental. Karena itu bersifat argumentasi. Ingat, teks, esai, dan kritik itu bentuknya adalah teks eksposisi yang punya 3 unsur yang tidak bisa dilepaskan: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Mengonstruksi. Sekarang kita lanjut ke mengonstruksi kritik sastra dan esai. Yang pertama, mengonstruksi sastra. Tujuan penulisan kritik sastra. Yang pertama, memberikan panduan yang benar cara memahami karya sastra. Yang kedua, menggunakan penyusunan teori sastra dan sejarah sastra. Ketiga, membantu perkembangan kesastraan suatu bangsa karena memberikan penjelasan baik buruknya suatu karya sastra. Yang keempat, memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pemahaman dan apresiasi sastra. Fungsi dari kritik sastra dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, fungsi kritik sastra untuk pembacanya. Yang pertama, membantu memahami karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan yang terdapat dalam karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter atau ukuran yang menilai suatu karya sastra. Keempat, menunjukkan nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Itu fungsi kritik sastra untuk pembaca. Nah, sedangkan kritik sastra untuk pengarang. Pertama, mengetahui kekurangan dan kelemahan karyanya. Yang kedua, mengetahui kelebihan karyanya. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin dijadikan tema karangan. Oke. Itu bab 6 sekaligus Ibu sudah sampaikan. Silahkan dipelajari, silahkan buka bukunya, dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.